Beliau ini menggunakan 700 bingkai gambar. Kalian pernah nggak sih mikir dari mana sih asal kartun yang selama ini kita tonton? Kayak Tom and Jerry, Mickey Mouse, sampai kartun yang Super HD sekarang itu. Ternyata semua itu punya jejak sejarah yang gila dan juga penuh kejutan. Nah, di video kali ini aku bakal ajak kalian nostalgia bareng. Bayangin kalian sekarang lagi di tahun 1908 yang dimana belum ada YouTube, Netflix, tapi udah ada film animasi. Nah, itulah Phantasmagorie, sebuah karya dari Prancis oleh Émile Cohl. Animasi ini tuh bisa dibilang salah satu kartun pertama yang pernah ada. Terus cara bikinnya tuh masih jadul banget, jadi kayak digambar satu-satu gitu. Tentang apa sih Phantasmagorie itu? Jadi film ini tuh menceritakan tentang seorang manusia lidi yang bisa bergerak, dan ajaibnya dia tuh kalau misalnya ketemu benda-benda itu dia tuh berbentuk jadi benda itu. Nah, manusia lidi ini itu bentuk sederhana dari orang atau binatang yang kayak terdiri dari lengkungan, titik, dan garis. Awalnya film ini tuh dibuka dengan pemandangan tangan asli si pembuat atau Émile Cohl yang sedang menggambar tokoh utama tepat di depan kamera. Jadi kayak ini kamera, terus ini tangan dia tek 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 gitu. Jadi ada peran scene hidupnya juga. Kenapa sih namanya tuh Phantasmagorie? Judul yang keren banget itu diambil dari bahasa Perancis guys, yaitu Phantasmographe. Jadi itu semacam proyektor kuno gitu atau bentara ajaib yang lagi hits di pertengahan abad ke-19. Ini tuh kayak semacam penghormatan dari gerakan seni namanya tuh incoherence atau incoherence yang waktu itu udah mulai dilupain gitu. Émile Cohl bikin film animasi yang super singkat ini tuh dari bulan Februari sampai Mei atau Juni 1908. Kayak walaupun cuma sekitar 2 menit, even gak sampai 2 menit aku lihat-lihat di YouTube ya, beliau ini menggunakan 700 bingkai gambar. Nah, gimana sih teknik rahasia si Émile Cohl ini? Beliau itu menggambar semua bingkai di atas kertas terus direkam. Jadi seakan-akan film itu terlihat kayak dilukis pakai kapur di papan tulis. Émile Cohl kemungkinan terinspirasi dari film humorous yang namanya itu Faces of Funny Faces. Nah itu pokoknya karya J. Stuart Blackton tahun 1906. Kalian pernah lihat animasi ini? Yuk kenalan sama Felix the Cat ini guys. Salah satu ikon kartun paling legendaris di era film bisu. Kucing gemas satu ini itu adalah kucing hitam antropomorfik atau kucing yang bertingkah seperti manusia gitu. Dikombinasikan dengan alur cerita yang surreal dan aneh, Felix ini tuh langsung jadi karakter kartun paling terkenal pada masanya. Ya bisa dibilang si Felix ini tuh adalah karakter animasi pertama yang benar-benar jadi bintang terkenal kalangan penonton film. Siapa sih yang nyiptain? Nah ini nih yang agak bikin pusing sedikit ya. Ya sampai sekarang asal-usul si Felix ini tuh jadi perdebatan hangat. Soalnya ada yang bilang kalau misalnya ini tuh diciptain oleh kartunis atau pengusaha film Australia, Pat Sullivan, yang punya karakter si Felix ini. Tapi ada juga yang kekeh kalau misalnya ini tuh bukan buatannya Pat Sullivan, namun animator utamanya, Otto Mesmer, yang menjadi otak di baliknya. Gak cuma di film pendek aja, si Felix ini tuh juga muncul di comic strip mulai tahun 1923. Meskipun di zaman itu tuh Felix itu sangat amat terkenal, tapi si Felix ini tuh mulai meredup. Kenapa bisa meredup? Di akhir tahun 1920-an itu, era kartun bersuara itu datang. Pas Mickey Mouse dari Disney muncul dengan suara, karya bisu dari Sullivan dan Mesmer tuh jadi kayak ketinggalan zaman. Tapi di tahun 1929, Sullivan ini tuh nyoba transisi ke suara.
sayangnya gagal total. Felix sempat comeback sebentar di 1936, cuman ya kejayaannya gak kembali kayak dulu lagi. Pas ngomongin Felix the Cat tadi, aku sempat ngomong Mickey Mouse kan. Nah, sekarang kita akan bahas era keemasan animasi yang berlangsung kurang lebih tahun 1928 sampai 1960-an. Seperti yang kita bahas tadi, sebelum era ini ya kartun itu bisu. Gambarnya tuh gerak-gerak lucu, cuma ya ditemani musik pengiring aja. Nah, semua tuh berubah total di tahun 1928 berkat si tikus mungil satu ini, Mickey Mouse. Debutnya si tikus mungil kecil ini tuh di Steamboat Willie 1929 yang pas itu bener-bener bikin geger. Gak cuma karena Mickey yang super gemes, tapi kayak for the first time penonton itu bisa dengar suara yang sinkron dengan gerakan karakter di layar. Tiap langkah, siulan, dan aksinya si Mickey Mouse ini tuh ada suaranya. Gak cuma suara, gak lama kemudian warna pun juga ikut masuk ke dunia kartun. Disney lagi-lagi jadi pelopornya lewat serial Silly Seventies, terutama di episode Flowers and Trees yang jadi kartun berwarna pertama yang dapat Oscar. Setelah era suara dan warna tuh meledak, muncul deh tuh studio-studio gede yang berlomba-lomba bikin animasi terepik. Tapi ada dua nama yang paling menonjol, Walt Disney Production dan Warner Bros. Cartoons. Disney ya, Disney tuh kan kayak ikoniknya udah jelas lah ya, Mickey Mouse, Donald Duck, Minnie Mouse, Pluto, Goofy, dan lain-lain. Fokusnya tuh ke cerita yang hangat, musical, kadang-kadang menyentuh hati gitu sih. Mereka tuh master dalam membuat film animasi panjang kayak Snow White and Seven Dwarfs, terus Pinocchio, Fantasia. Sedangkan Warner Bros. Cartoons ini tuh datang dengan vibes yang beda banget dari Disney. Lewat seri Merry Melodies dan Looney Tunes, mereka itu menyajikan humor yang lebih cepat, slapstick, kadang sedikit edgy, dan dialog yang cerdas. Siapa sih yang kenal Bugs Bunny yang biasanya bilang, "What's up, Doc? What's up, Doc? What's up, Doc? What's up, Doc?" Nah, di penghujung era keemasan ini, sekitar tahun 1950-an, ada satu lagi perubahan besar yang terjadi. TV tuh udah mulai masuk ke rumah-rumah. Nah, ini tuh juga jadi perubahan yang besar ya. Karena apa? Karena ini juga mengubah cara kita menikmati kartun pada saat itu. Jadi, bisa dibilang masa keemasan kartun dari 1928 ke 1960-an ini itu adalah fondasi dari semua film kartun yang kita tonton sekarang. Jadi pengen kecil lagi. Oh, udah. Bye guys.